mencari surga di bumi, kehidupan yang benar-benar menyenangkan, abadi, dan sempurna dari segala sisinya tidak akan pernah kita temukan di dunia ini, karena tempatnya adalah di surga. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Artinya, kehidupan akhirat itulah satu-satunya kehidupan yang utuh dan sempurna. Hidup di dunia tidak akan pernah lepas dari musibah dan kesulitan. Namun, seorang mukmin berbeda dari yang lain. Ia memiliki ramuan rahasia yang mampu mengubah cobaan menjadi hadiah, bencana menjadi nikmat, penderitaan menjadi sesuatu yang manis, dan musibah menjadi ladang pahala. Ramuan itu adalah sabar atas takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka engkau akan melihat seorang mukmin hidup dengan hati tenang, jiwa yang lurus dan nurani yang damai. Ia berpindah dari satu taman iman ke taman iman yang lain. Ia benar-benar hidup di surga dunia, meskipun musibah mengelilingi hidupnya dan penyakit mungkin sedang menggerogoti tubuhnya. Karena seorang mukmin selalu berada dalam kebaikan dan menuju kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra'u syakar, fakana khairan lahu, wa in asabathu dharra'u sabar, fakana khairan lahu." Sesungguhnya urusan kehidupan seorang mukmin itu sungguh menakjubkan. Semua urusannya selalu mendatangkan kebaikan, dan itu tidak terjadi, tidak dimiliki kecuali oleh seorang mukmin. Jika ia ditimpa kesusahan, maka ia akan bersabar, dan itu mendatangkan kebaikan untuknya. Dan jika dia mendapatkan kesenangan, maka dia bersyukur, dan itu juga mendatangkan kebaikan untuknya. Sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu justru merasakan manisnya iman di tengah realita yang sangat menyakitkan. Saat ia disiksa di panasnya pasir Makkah, ia ditanya, "Bagaimana engkau bisa bertahan, wahai Bilal?" Ia menjawab, "Aku mencampur manisnya iman dengan pahitnya siksaan. Lalu manisnya iman itu mengalahkan pahitnya siksaan, sehingga aku tidak lagi merasakan pedihnya." Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Orang-orang beriman itu tenang hatinya dengan mengingat Allah. Ingatlah selalu bahwa hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Uang mungkin bisa menenangkan dompet. Makanan mungkin bisa menenangkan perut. Pasangan mungkin bisa menenangkan syahwat. Namun hati kita tidak akan pernah tenang dengan semua itu. Hati kita hanya bisa tenang dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah pernah menjelaskan, di dalam hati
ada kekusutan yang tidak bisa dirapikan kecuali dengan kembali kepada Allah. Di dalamnya ada kesepian yang tidak bisa dihilangkan kecuali dengan merasakan kedekatan dengan Allah. Di dalamnya ada kesedihan yang tidak bisa dihapus kecuali dengan mengenalnya. Di dalam hati ada kegelisahan yang tidak bisa ditenangkan kecuali dengan berkumpul bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalamnya ada api penyesalan yang tidak bisa dipadamkan kecuali dengan ridha terhadap perintah, larangan, dan takdirnya. Dan di dalamnya, di dalam hati, ada kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi kecuali dengan cinta kepadanya, kembali kepadanya, dan terus mengingatnya. Seandainya seseorang, kata Ibnu Qayyim, diberikan seluruh dunia dan isinya, maka semua itu tidak akan bisa menutupi kebutuhan hati ini. Itulah sebabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah berkata, di dunia ini ada sebuah surga. Siapa yang tidak pernah masuk ke dalamnya, maka dia tidak akan pernah masuk ke dalam surga yang ada di akhirat. Ketika ditanya, apa itu surga dunia? Beliau menjawab, surga dunia adalah kedekatan dengan Allah, hidup dengan Al-Quran, berhias dengan iman, melawan hawa nafsu, dan menentang syaitan. Malik bin Dinar rahimahullah pernah berkata, sungguh kasihan manusia dunia. Mereka keluar dari dunia ini tanpa pernah merasakan yang paling nikmat di dalamnya. Ketika ia ditanya, apa itu yang paling nikmat di dunia? Malik bin Dinar mengatakan, cinta kepada Allah dan merasa dekat dengannya. Ibrahim bin Adham rahimahullah juga pernah berkata, seandainya para raja dan anak-anak raja itu tahu kenikmatan yang kami rasakan, niscaya mereka akan memerangi kami dengan pedang demi merebut kenikmatan itu. Ya, siapa yang merasakan manisnya iman, ia akan merasakan kebahagiaan dan ketenangan, meskipun bumi terasa sempit dan langit seakan menekan. Seorang hamba Allah yang soleh pernah berkata, ada saat-saat di dalam hatiku di mana aku berkata, jika penghuni surga merasakan seperti ini, sungguh mereka benar-benar hidup dalam kenikmatan. Karena itu, wahai sahabatku yang merindukan surga, surga akhirat dimulai dari sini. Surga akhirat berawal dari surga dunia, yaitu surga zikir dan ketaatan kepada Allah. Karena kebahagiaan hati bersama Allah dan kegembiraan, karena Allah tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan dunia apapun. Ketika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah dipenjara di benteng Damaskus, muridnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, ketika dunia terasa gelap dan jiwa kami terasa sempit, kami akan mendatangi Ibnu Taimiyah di dalam penjara. Demi Allah, kata Ibnu Qayyim, begitu kami melihatnya dan mendengarkan ucapannya, hati kami langsung dipenuhi dengan kebahagiaan. Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah berkata, orang-orang yang benar-benar terpenjara adalah yang diperbudak oleh hawa nafsunya, dan tawanan sejati adalah yang ditawan atau dikuasai oleh setannya. Apa yang bisa dilakukan oleh musuh-musuhku terhadapku? Surgaku dan taman
keindahanku ada di dalam dadaku. Jika aku dibunuh, maka itu adalah mati syahid. Jika aku diusir, maka itu adalah rihlah perjalanan dakwah. Dan jika aku dipenjara, maka itu adalah saatnya berkhalwat berdua dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, apalagi yang mereka bisa lakukan kepadaku? Maka, sahabat perindu surga, jika surga ada di dadamu, maka engkau akan melihat cahaya di sekitarmu, meskipun mungkin saat ini engkau berada dalam penjara yang sangat gelap.